Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai diskusi hari ini dengan pertanyaan yang nomor 1. Di laboratorium, garis kalsium memiliki panjang gelombang diam sebesar 849,80 nanometer. Nah, ini tuh ada dua kata kunci ya di sini. Kalau kamu baca soal ini, pertama laboratorium, yang kedua diam. Tentu laboratorium itu pasti diam ya di sini. Kecuali laboratoriumnya ada di pesawat, itu baru laboratoriumnya bergerak. Jadi soal ini ingin memberitahukan bahwa pengukuran yang dilaksanakan dalam keadaan itu keadaan atau situasi ya, keadaan atau situasi diam, hasil pengukurannya adalah 849,80 nanometer. Ini tuh apa? Hasil pengukuran apa? Ini adalah hasil pengukuran panjang gelombang yang kita simbolkan dengan lambda. Jadi ini kita sebut simbol ini lambda. Lambda ini tidak lain dari panjang gelombang ya. Nah, karena disebutkan ini adalah panjang gelombang diam, ada baiknya kita tuliskan lambda 0 saja. Sama dengan 849,80 nanometer. Ini satu informasi ya. Nah, informasi yang kedua, ini ada dua titik, bahwa bintang memiliki kecepatan radial sebesar 200 km per detik terhadap matahari, sementara kecepatan radial bumi adalah 30 km per detik terhadap matahari. Jadi kita tuliskan saja kecepatan radial bintang, kecepatannya ini 200 km per detik. Ini kalau kamu bayangkan dalam 1 detik berarti bintangnya berpindah tempat sejauh 200 km. Ini kan kecepatan yang sangat tinggi kalau dilakukan oleh kita ya manusia. Tapi kan ini bintang, sangat besar ukurannya. Sedangkan kecepatan radial bumi, informasi yang kedua, ini adalah 30 km per detik. Tentu kecepatan ini diukur terhadap suatu titik acuan. Makanya di situ disebutkan diukur terhadap matahari ya. Jadi kamu lihat di soalnya, dia dengan sangat jelas menyebutkan terhadap matahari. Jadi kalau informasi yang pertama, pengukuran panjang gelombang itu dalam keadaan diam. Informasi yang kedua adalah bintang dan bumi sedang bergerak. Terhadap siapa? Acuannya terhadap matahari. Jadi matahari dianggap diam, bintang bergerak terhadap matahari, kecepatannya 200 km per detik. Bumi bergerak terhadap matahari, kecepatannya 30 km per detik. Nah, sekarang jika bintang tadi juga memancarkan panjang gelombang yang sama, nah, panjang gelombang siapakah yang dimaksud? Yang dimaksud adalah panjang gelombang kalsium. Jadi lambda 0 ini adalah pada kalsium. Kalsium ini kan unsur ya, unsur kalsium. Jadi unsur kalsium itu
seperti halnya atom yang lain, ini kita tulis ya, atom itu dia memiliki tingkat energi. Katakanlah tingkat energi yang pertama dan tingkat energi yang kedua. Nah, kita sudah pernah bicarakan di pertemuan yang pertama, andai kata ada elektron ini ya, turun dari tingkat energi 2 ke tingkat energi yang pertama, yang terjadi adalah atom tersebut akan melepaskan foton dengan panjang gelombang tertentu. Nah, panjang gelombangnya disebut sesuai jenis atomnya ya. Kalau ini atom kalsium, maka panjang gelombangnya disebut panjang gelombang dari kalsium. Seperti itu kira-kira ya. Foton punya panjang gelombang. Baik, panjang gelombang yang diinformasikan di sini ada dua jenis, yaitu panjang gelombang atom kalsium saat dia diam di laboratorium dan panjang gelombang kalsium dari bintang yang tadi bergerak ya oleh pengamat di bumi, bergerak terhadap bumi, terhadap matahari 200 km per detik. Berapakah panjang gelombang kalsium bintang yang teramati oleh pengamat di bumi? Berarti mereka menanyakan lambda sama panjang gelombang, tapi ada aksennya. Nah, diberitahu pula konstanta kecepatan cahaya yang bisa dipakai adalah 299.792.458 meter per detik. Ini kalau di kilometer berarti 299.792 km per detik. Jadi jauh melebihi kecepatan bintang dan kecepatan bumi ya. Nah, kalau kamu melihat informasi yang seperti ini, maka yang sebetulnya ditanyakan oleh soal ini adalah pengaruh efek yang kita sebut efek Doppler. Tapi yang ini tuh efek Doppler relativistik ya. Jadi untuk membedakan dengan efek Doppler pada gelombang suara. Jadi kita sebut relativistik. Nah, barangkali kamu masih ingat efek Doppler pada suara itu adalah kalau seorang orang gitu ya ada di tengah, kemudian ada mobil yang melaju ke arah dia sambil memancarkan suara, barangkali sirene dari mobil ambulan, dan kemudian setelah melewati orang yang tersebut masih memancarkan juga sirene suara, maka panjang gelombang atau frekuensi yang diterima oleh orang ini tuh beda-beda. Jadi kalau bendanya mendekati orang, maka frekuensinya tambah tinggi. Otomatis lambdanya turun. Turun terhadap siapa? Turun terhadap kalau ambulan ini diam saja gitu ya. Jadi kalau ambulannya diam dibandingkan dengan ambulan yang bergerak mendekati orang, maka kita tahu bahwa ambulan yang bergerak mendekati orang itu frekuensinya tambah tinggi. Kalau menjauh frekuensinya tambah turun. Nah, ini terjadi pada efek Doppler untuk gelombang suara. Yang dimaksud dari pertanyaan ini bukan pada gelombang suara, tetapi pada gelombang elektromagnetik, yang mana itu pengaruhnya ada relativistiknya atau relativitas gitu ya. Sehingga kita sebut pada soal ini yang ingin ditanyakan itu adalah pengaruh efek Doppler relativistik terhadap panjang gelombangnya. Nah,
Ini ada rumus bakunya. Sebentar saya kopikan rumus baku untuk ini. Kalau kamu cari ini biasanya ada di mata kuliah. Kalau di kami ya di fisika ini mata kuliah fisika modern, itu membahas terkait hal ini ya. Mari ini barangkali rumus bakunya, bahwa C per C kecepatan cahaya ya, lambda aksen itu sama dengan C per lambda dikalikan dengan, ini ada akar, yang di dalam akar ini khusus mengenai kecepatan ya. Jadi angka 1 dikurangi U dibagi C per angka 1 ditambah U dibagi C. Nah, U sendiri adalah kecepatan. Jadi kalau kamu melihat simbol U dalam hal efek Doppler relativistik, U itu adalah kecepatan. Nah, hanya saja U di sini itu kecepatan sumber, yaitu yang